Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Wulan Afriana Fauzi dari Perbankan Syariah kelas 6E dengan NIM 201420169. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai regresi data panel. Sebelumnya kita klik terlebih dahulu data regresi panel ini. Lalu setelah itu kita klik next. Karena data sudah benar, maka akan terisi secara otomatis. Lalu kita klik next. Next, lalu kita klik finish. Yes. Nah, di sini ada beberapa variabel. Yang pertama variabel Y, X1 dan X2. Ada juga variabel negara sebagai variabel provinsi itu sebagai cross section dan tahun sebagai time series. Nah, untuk memulai tahapan regresi data panel, kita cek terlebih dahulu tahapan apakah yang cocok untuk regresi data panel ini. Apakah tahapan common effect, apakah tahapan fixed effect, atau yang random effect. Mari kita mulai. Yang pertama, kita klik variabel Y, lalu CTRL, lalu kita klik X1 dan juga X2. Lalu kita klik kanan, open, lalu as equation. Lalu kita pindahkan variabel C yang di belakang ke setelah Y. Nah, karena kita akan memakai common effect, maka kita buka panel optionnya yang non. Lalu kita klik OK. Kita freeze, lalu kita beri nama common effect atau kita singkat dengan CHAM. Lalu kita klik OK. Kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu kita akan menggunakan metode fixed effect. Tahapannya sama seperti yang tadi. Lalu kita klik open, lalu as equation, pindahkan C nya setelah Y, lalu kita pilih panel option, lalu kita klik yang fix. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita freeze terlebih dahulu, lalu kita beri nama dengan fix effect atau kita singkat dengan FEM. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita lihat probability-nya. Karena di sini probability-nya adalah 0,0000, maka kita akan menggunakan uji Chow. Tahapan mana yang lebih baik antara common effect atau dengan fixed effect? Kita klik view, lalu kita klik fix atau random effect testing, lalu kita pilih yang pertama, yaitu yang redundant fixed effect. Kita klik. Nah, setelah itu kita freeze, lalu kita beri nama dengan nama uji Chow atau Chow test. Lalu kita tekan OK. Nah, berdasarkan tabel uji Chow tersebut, kedua nilai probabilitas cross section F dan chi-square-nya itu lebih kecil dari alpha, yaitu 0,05. Nah,
Nah, sehingga hal tersebut menolak hipotesis nol. Jadi, menunjukkan fixed effect ini model yang terbaik digunakan untuk uji Chow ini. Nah, lalu kita close. Nah, setelah itu kita akan bandingkan lagi uji fixed effect ini dengan random effect model. Kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, cara membandingkannya itu kita akan menggunakan metode uji Hausman. Setelah itu kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu dengan uji Hausman. Kita klik variabel Y, lalu ctrl, klik X1 dan juga X2. Lalu setelah itu kita klik kanan, open as equation. Kita pindahkan konstanta C-nya. Lalu setelah itu kita pilih opsi panel option. Kita pilih yang fix, klik OK. Nah, lalu setelah itu kita akan menguji dengan uji Hausman. Kita klik view, lalu kita klik yang fix atau random effect testing, lalu kita pilih yang Hausman test. Baik, kita ulangi. Yang pertama, kita akan menguji dengan tahapan uji Hausman. Yang pertama yaitu kita klik Y, lalu kita klik tombol ctrl, klik X1 lalu X2. Setelah itu kita klik kanan, open, lalu kita klik as equation, lalu kita pindahkan konstanta C ke depan Y, lalu kita pilih panel option, kita klik yang random, lalu kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita klik view, lalu kita klik yang fix random effect testing, kita pilih yang Hausman test. Nah, setelah itu kita lihat probability-nya. Karena cross section randomnya itu lebih dari 0,05, maka yang dipilih adalah dengan metode random effect. Lalu kita freeze terlebih dahulu, kita name dengan uji Hausman, lalu kita klik OK. Setelah itu kita close, klik yes. Setelah itu kita akan menggunakan uji Lagrange multiplier. Nah, pada metode ini kita akan membandingkan antara common effect dengan random effect. Caranya yaitu setelah ini kita klik kanan, klik open, lalu as equation, pindahkan konstanta C ke depan Y, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik view, lalu klik fix random effect testing, lalu kita pilih yang kedua, yang Lagrange multiplier. Nah, setelah itu kita lihat yang ini, karena probability-nya adalah 0,0000, lebih kecil daripada 0,05, sehingga menolak hipotesis 0. Jadi berdasarkan uji LM ini, model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan random effect model. Nah,
Nah, setelah itu kita freeze, kita beri nama uji LM. Oke. Karena dari beberapa model yang telah kita uji, model random effect ini adalah model yang lebih baik digunakan. Setelah itu kita close terlebih dahulu. Nah, tahapan selanjutnya kita akan uji multikolinearitas. Nah, untuk uji multikolinearitas ini kita klik X1, CTRL lalu X2, lalu kita klik quick, kita pilih grup statistik, lalu kita klik correlation, lalu kita klik OK. Nah, karena di sini correlationnya adalah minus 0,73, karena tidak lebih dari 0,90, maka tidak terdapat multikolinearitas antar variabel. Kita close, klik yes. Karena kita tidak menyimpan random effect, maka kita akan mengulang dengan cara kita klik variabel y, lalu CTRL, lalu klik X1 dan X2, kita klik kanan, lalu klik open as equation, kita pindahkan konstanta C ke depan Y, kita klik panel option. Kita freeze dan kita save dengan nama random effect atau kita singkat dengan RAM. Lalu kita close. Nah, setelah itu kita pindahkan data tersebut ke dalam Word. Kita lihat, karena di sini probability-nya adalah 0,000. Setelah itu kita buat persamaannya terlebih dahulu seperti ini. Nah, karena probability statistiknya itu kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh X terhadap Y. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.